Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Happy Pramandari di video kali Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan bahas soal-soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang Pancasila, di mana Pancasila merupakan salah satu materi yang harus teman-teman kuasai dalam tes wawasan kebangsaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Piagam Jakarta berisi perlawanan imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah... Jadi teman-teman, pada soal TWK itu terkenal dengan soalnya yang panjang-panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membacanya. Tapi sebenarnya teman-teman, dalam menjawab soal seperti ini kita tidak perlu membaca kalimat per kalimat dari soal. Karena jika teman-teman perhatikan, inti dari pertanyaan soal ini itu tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi untuk menghemat waktu, teman-teman bisa langsung membaca pertanyaannya, kemudian menentukan jawabannya apa, tanpa teman-teman harus membaca awalan soal atau prolog soal yang panjang seperti itu. Oke teman-teman, silahkan dipilih jawabannya apa jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Jadi jawabannya yang E teman-teman. BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oke, lanjut soal yang kedua. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C teman-teman, yaitu ideologi negara. Di mana pengertian dari ideologi negara adalah ideologi yang berguna sebagai pandangan dasar dalam tata cara penyelenggaraan negara guna meraih cita-cita bangsa. Nah, di sini Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia dan ingin mewujudkannya dalam kehidupan bernegara. Jadi teman-teman, agar lebih mudah diingat, teman-teman perhatikan kata kunci dalam soal ini, yaitu pada kalimat berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Kemudian kita perhatikan sekarang fungsi dari ideologi negara, yaitu sebagai pandangan dasar dalam tata cara penyelenggaraan negara guna meraih cita-cita bangsa. Jadi di sini poinnya adalah sama-sama untuk meraih atau mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita bangsa.
Oke teman-teman, silahkan dicermati soalnya dan dipilih jawabannya apa jika sudah kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawabannya adalah yang D, yaitu dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk dalam salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. Atau E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Oke teman-teman, silahkan difikirkan dan dipilih jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Jadi, ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Nah, dengan pandangan hidup ini, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan itu harus bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Jadi teman-teman, jawabannya yang B, yaitu menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. Oke teman-teman, silahkan dicermati soalnya, kemudian dipilih kira-kira sila mana yang paling tepat dalam soal ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah mengedepankan kepentingan bersama, yang berarti ini adil dan tidak memihak pada salah satu golongan. Jadi di sini prinsip sila yang paling sesuai dalam soal ini adalah prinsip sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga keseimbangan antar kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 6. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, atau E. Nilai umum. Oke teman-teman, silahkan dicermati soalnya, difikirkan kemudian dipilih jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah nilai kerohanian. Kenapa? Karena di sini nilai kerohanian itu mengandung nilai-nilai hunian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Di mana dalam soal itu sikap menjunjung tinggi keadilan itu masuk ke dalam nilai keadilan pada nilai kerohanian. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar itu masuk ke dalam nilai keindahan. Kemudian menghormati pemeluk agama lain itu masuk ke dalam nilai agama yang semuanya itu merupakan bagian dari nilai kerohanian Pancasila.
Lanjut teman-teman ke soal nomor 7. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. DRS Mohatta, B. Muhyamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, E. Supomo. Oke teman-teman, silahkan dipilih jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Jawabannya yang C. Jadi dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan istilah Pancasila yang dimaksud sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Maka dari itu tanggal 1 Juni merupakan hari peringatan lahirnya Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Negara melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke... Oke teman-teman, silahkan dipilih jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi dalam soal ini merupakan penjabaran sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana makna yang terkandung dalam pasal ketiga adalah melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar rakyat Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 9. Sebagai ideologi yang digunakan di Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. E. Pancasila memberikan keleluasan negara untuk mengikutinya. Oke teman-teman, silahkan dicermati soalnya, kemudian dipilih jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa Pancasila tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan bangsa Indonesia. Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila ke... Oke teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan dipilih jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, yaitu sila kedua. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun karena semua manusia mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke... A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, silahkan kira-kira ini masuk ke dalam pengamalan sila yang mana? Jika sudah ketemu jawabannya, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini tindakan korupsi itu sangat melanggar atau melenceng dari
pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya tindakan korupsi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga, tetapi juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Soal nomor 12. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pembangunan harus merata sampai ke pelosok. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. Atau E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Oke teman-teman, silahkan dicermati soalnya, kemudian dipilih jawabannya apa kira-kira yang paling tepat. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah Pancasila sebagai dasar segala aspek pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga segala bentuk pembangunan tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A teman-teman, yaitu Pancasila menjadi dasar aspek segala pembangunan di Indonesia. Oke teman-teman, lanjut nomor 13. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke. Oke teman-teman, jadi di sini kata kuncinya adalah menjadi sumber nilai kehidupan bangsa. Oke, kira-kira sila mana yang paling tepat? Silahkan dipikirkan dan dipilih jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia di sini adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena sila ini menjadi sumber dari segala nilai kehidupan karena ajaran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa yang mengatur tentang bagaimana berhubungan antara individu maupun masyarakat, sehingga kehidupan bernegara juga dapat berjalan teratur. Jadi sumber dari nilai kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan yang Maha Esa teman-teman. Jadi jawabannya yang A, sila pertama. Oke, soal nomor 14. Adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya adalah pajak dan pungutan lain. Kira-kira sila yang mana nih yang paling sesuai dengan soal ini? Silahkan dipilih jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi pajak yang kita bayarkan kepada negara itu nantinya juga akan dirasakan oleh semua masyarakat melalui penyediaan fasilitas ataupun pemerataan seperti subsidi yang diberikan pemerintah dalam beras ataupun BBM. Nah, itu dapat dinikmati oleh semua orang, jadi mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Nah, ini merupakan perwujudan dari sila kelima, yaitu jawabannya E teman-teman. Oke teman-teman, soal terakhir nomor 15. Sidang BPU PKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal. Oke teman-teman, jadi di sini merupakan soal tanggal-tanggal penting yang ada di Indonesia dalam sejarah Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu, harus diingat ya kalau menurut aku, dan dihafal. Karena pasti akan keluar, 99% pasti akan keluar pada tes TWK pada seleksi SKD. Jadi BPU PKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan agenda membuat calon dasar negara Indonesia Merdeka. Jawabannya yang A.
Oke teman-teman, tidak terasa sudah selesai kita membahas 15 soal TWK yaitu pada materi Pancasila. Nah teman-teman silahkan di komen di bawah kira-kira teman-teman salah berapa, kemudian benar berapa. Kemudian aku juga menerima saran dan kritik dari teman-teman tentang video aku untuk kebaikan dari channel ini ke depannya. Kemudian teman-teman juga bisa request di kolom komentar untuk kedepannya teman-teman mau aku buatkan video apa lagi. Silahkan komen saja di bawah, aku pasti baca. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini dan yang akan ikut seleksi CPNS 2021. Dan untuk teman-teman yang serius akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini, silahkan dipersiapkan belajarnya mulai sekarang karena nggak terasa seleksi CPNS sudah semakin dekat, yaitu bulan Mei sudah dimulai pendaftarannya. Walaupun jadwalnya masih tentatif ya teman-teman, tapi semangat dicicil belajarnya mulai dari sekarang, semoga berhasil. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.